Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pertolongannya kepada seorang hamba, keburukan tidak pernah akan sampai kepadanya. Kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu. Penuntut ilmu akidah. Dan tidaklah dia menuntut ilmu akidah tersebut kecuali hanya mengharapkan kebenaran. Mengharapkan agar keluar dari kesesatan dan kesyirikan. Orang-orang yang demikianlah yang pantas mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga berserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Syarah untuk kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada muqaddimah kitab ini, dan ini adalah pertemuan yang kedua untuk membahas muqaddimah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkaitan dengan pentingnya seorang muslim memahami kaedah-kaedah dalam memahami tauhid, dan di saat yang sama
dia akan memahami lawan dari tauhid, yaitu syirik. Agar kemudian seorang muslim tidak salah dalam memahami kaidah tauhid dan syirik yang biasa disampaikan oleh banyak orang, tapi secara random, secara acak, secara apa kita terjemahkan pada pertemuan yang lalu? Serampangan, asal-asalan. Makanya beliau rahimahullah ta'ala mengarang kitab ini agar semua kita tahu apa itu kaidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan di saat yang sama kita tahu lawannya, yaitu syirik. Dan Syekh menerangkan bahwasanya semua kaidah ini disadur dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian dikarang begitu saja oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi merujuk kepada firman Allah dan juga tentunya sabda Nabi Muhammad SAW, dan disebutkan tambahannya sirahnya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, jika kalian atau semua kita mengetahui 4 kaidah ini, memahaminya, tentunya kita akan pelajari. Sahula alaika ba'da dzalik, maka akan mudah untukmu setelah itu untuk mengetahui tauhid yang dengannya semua rasul diutus, dan kemudian lebih dan jauh berhati-hati lagi dari berbuat lawannya, yaitu kesyirikan yang darinya para nabi dan rasul mewanti-wantinya. Dan kemudian kata Syekh, wa hadza amrun muhimmun jiddan, dan perkara mengetahui 4 kaidah ini adalah perkara yang sangat penting. Bahkan kata beliau, mengetahui 4 kaidah ini dalam memahami tauhid dan kesyirikan lebih penting daripada kita mengetahui hukum-hukum salat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain. Karena semua ibadah itu, kata Syekh, jika tidak dibangun di atas ketauhidan, malah kemudian ibadah tersebut terkontaminasi dengan kesyirikan, ya percuma, hancur semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masuk pada bahasan hari ini, masih keterangan dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan tentunya. وقد قدم رحمه الله تعالى لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقول، حيث قال: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. Kata Syekh Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan muqaddimah untuk kitab Al-Qawaidul Arba' ini dengan muqaddimah yang agung. Di dalamnya terkandung doa untuk para penuntut ilmu, semua kita sekarang yang sedang belajar. Dan kemudian memberikan kepada kita tadbih, peringatan, agar lebih memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Disebutkan oleh Syekh pengarang, As'alullahal azim, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, Rabbal Arsyil Karim, Rabb
pemilik arsy yang mulia, beliau bertawassul tentunya, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala menolongmu di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan agar menjadikanmu orang yang jika diberi nikmat dia bersyukur. Wa idza btuliya sabara, dan jika diberikan ujian dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfara, dan jika melakukan perbuatan dosa dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhihi thalath, karena sesungguhnya 3 perkara ini, mendapatkan nikmat bersyukur, mendapatkan ujian bersabar, berbuat dosa kemudian beristighfar, hiya unwanus sa'adah, ia adalah tanda-tanda kebahagiaan. Inilah matan doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam muqaddimahnya untuk semua kita para penuntut ilmu. Berikut keterangan Syekh Shalih Fauzan. Hadhihi muqaddimatun 'azimah fiha du'aun min asy-syaikh rahimahullah ta'ala likulli talibi ilmin yata'allamu aqidatahu yuridu bidzalika al-haq wa yuridu bidzalika tajannub ad-dhalal wasyirk fa innahu hariyun bi ay yatawallahu Allah fid dunya wal akhirah. Ini adalah muqaddimah yang agung. Di dalamnya terkandung doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk semua para penuntut ilmu. Dia menuntut ilmu untuk akidahnya. Dengannya ia hanya mengharapkan kebenaran. Dan dia mengharapkan agar terjauhkan dari kesesatan dan kesyirikan. Maka sesungguhnya sangat pantas untuk dia, untuk Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat. Wa idza tawallahu Allah fid dunya wal akhirah, dan jika Allah Subhanahu wa taala telah menolong hambanya, baik itu di dunia ataupun di akhirat, fa innahu la sabila ilal makarihi an tasila ilaihi, maka sesungguhnya tidak ada jalan yang kemudian bisa sampai kepadanya segala hal yang tidak disukainya. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pertolongannya kepada seorang hamba, keburukan tidak pernah akan sampai kepadanya. Kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu. Penuntut ilmu akidah. Dan tidaklah dia menuntut ilmu akidah tersebut kecuali hanya mengharapkan kebenaran. Mengharapkan agar keluar dari kesesatan dan kesyirikan. Orang-orang yang demikianlah yang pantas mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nuntut ilmunya ikhlas. Menuntut ilmu untuk mengangkat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmunya karena betul-betul ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Menuntut ilmunya betul-betul ingin mencari kebenaran. Bukan tujuan-tujuan duniawi. Ikhlas karena Allah dia menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu betul-betul kemudian ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Dia menuntut ilmu hanya ingin mencari kebenaran dan dengannya dia tahu kesesatan dan kemudian dia bisa menghindarinya. Dia tahu tauhid kemudian dia bisa menghindari dari kesyirikan. Inilah orang-orang yang pantas kata Syekh untuk mendapatkan pertolongan Allah. Dan kalau seseorang sudah Allah tolong, tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepadanya
keburukan-keburukan. Artinya keburukan gak akan sampai kepadanya. Lawang Allah sudah tolong. La sabila ilal makarih antasila ilaih. Tidak ada jalan untuk keburukan-keburukan bisa sampai kepadanya. Kenapa? Karena dia sudah Allah tolong. La fi dinihi wala fi dunya. Tidak dalam urusan agamanya, tidak juga dalam urusan dunianya. Tidak ada keburukan yang bisa sampai kepadanya. Dalam urusan agamanya, dalam urusan dunianya, keburukan tidak akan sampai kepadanya karena dia sudah Allah tolong. Kenapa? Karena benar nuntut ilmunya. Ikhlaskan Allah. Hanya mencari kebenaran. Bukan tujuan-tujuan duniawi. Tidak dalam agamanya, tidak juga dalam urusan dunianya. Jadi semua keburukan tidak memiliki jalan untuk sampai kepada orang ini. Anda mungkin orangnya. Orang yang pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kalau seseorang sudah Allah tolong, keburukan tidak akan sampai kepada Anda. Tidak pada agama Anda, tidak juga dalam urusan dunia Anda. Inilah keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu yang dengannya seorang kemudian mengetahui kebenaran dan jauh dari kesesatan. Qala ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 257 yang artinya adalah Allah adalah pelindung, penolong untuk orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan kepada cahaya. Perhatikan berikut faedah dari Al-Imam Ibnu Katsir. Allah sebutkan pada ayat ini az-zulumat dalam bentuk jamak, plural. Berarti banyak. Kegelapan itu berarti banyak. Kesyirikan, kezaliman, kemunafikan, apa lagi? Ya. Tapi perhatikan kata Imam, ketika Allah menyebutkan cahaya, Allah menyebutkan dalam bentuk mufrad, singular. Karena kebenaran itu cuma satu. Kegelapan, penyimpangan, pemikiran, syirik, kufur, nifaq, ma'asi, begitu banyak. Kegelapan itu begitu banyak. Tapi kebenaran hanya satu. Itulah kenapa Allah sebutkan az-zulumat dalam bentuk jamak dan an-nur dalam bentuk mufrad atau singular. Karena cuma satu. Dan yang demikian ini Allah yang melindungi, Allah yang menolong orang-orang yang beriman agar keluar dari kegelapan-kegelapan itu. Gelapnya kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan, kekufuran. Siapa yang tolong? Allah. Kenapa Anda Allah tolong? Karena Anda ikhlas. Ketika Anda menuntut ilmu ikhlas karena Allah dan hanya berharap mengetahui kebenaran, Allah tolong akhirnya. Faham Anda akhirnya ini syirik, kemudian Anda bertauhid. Faham Anda kemudian ini adalah sebuah kekufuran, iman Anda lurus. Faham Anda ini adalah sebuah kemunafikan, iman Anda kemudian lurus. Faham Anda adalah sebuah kemaksiatan, Anda kemudian lurus. Kenapa? Karena berilmu. Allah menolong Anda di dunia dan di akhirat. Keburukan tidak menyentuh Anda dalam urusan agama dan juga dalam urusan dunia. Kenapa? Berilmu. فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ أَخْرَجَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ ظُلُمَاتُ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالشُّكُوكِ وَالْإِلْحَادِ.
Kata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, maka jika Allah Subhanahu wa taala telah menolongmu, akhrajaka minadh-dhulumat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkanmu dari adh-dhulumat, kegelapan-kegelapan. Kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, kegelapan keraguan-raguan, dan kegelapan penyimpangan. Kalau sudah Allah tolong, ingin Allah tolong, nuntut ilmu yang ikhlas. Ingin Allah tolong, nuntut ilmu karena ingin mencari kebenaran. Bukan ingin ngetes ustadznya. Bukan ingin ngetes syekhnya. Udah nggak benar niatnya. Al-musyahidun al-kiram. فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ أَخْرَجَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ ظُلُمَاتِ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالشُّكُوكِ وَالْإِلْحَادِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. Maka jika Allah Subhanahu wa taala telah menolongmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkanmu dari kegelapan-kegelapan. Kegelapan kesyirikan, kekufuran, keraguan-raguan, dan penyimpangan. Kepada apa? Kepada cahaya iman, kepada cahaya ilmu yang bermanfaat, dan kepada amal saleh. Ini hasilnya. Akhirnya ia menjadi orang yang beriman. Kemudian dia berilmu dengan ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan orang ilmunya. Dan kemudian dia beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 11, "Dzalika bi anna Allaha maula alladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Yang artinya adalah, yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala pelindung bagi orang-orang yang beriman, penolong. Sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Tidak di dunia, tidak juga di akhirat. Karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Fa idza tawallaka Allah bi ri'ayatihi وبتوفيقه وهدايته في الدنيا والآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره. Hadhihi wilayatullah li'abdihil mu'min fid dunya wal akhirah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menolongmu dengan penjagaannya, dengan taufik dan hidayahnya di dunia dan di akhirat, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan tidak ada kesengsaraan setelahnya selamanya. Di dunia, Allah Subhanahu wa taala menolongmu dengan memberikan hidayah dan taufik, dan kemudian arah menuju jalan yang lurus. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala menolongmu dengan memasukkanmu ke surganya, kekal kamu di dalamnya. Tidak ada ketakutan, tidak ada sakit, tidak ada kesengsaraan, tidak ada tua, dan tidak ada hal-hal yang tidak disukai di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Ini keterangan dari Syekh Shalih Fauzan untuk potongan kecil dari doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arsy yang mulia, agar Allah menolongmu di dunia dan di akhirat. Menolongmu di dunia dengan memberikan petunjuk kepadamu.
memberikan taufik dan hidayahnya dan jalan yang lurus. Itulah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terkandung dari doa Syekh untuk semua kita para penuntut ilmu agar mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah hingga kita bisa menapaki jalan yang lurus. Dan di akhirat ini yang kita harapkan. Allah Subhanahu wa taala menolongmu dengan memasukkanmu ke dalam surganya. Kekal di dalamnya. Disebutkan di sini tidak ada ketakutan, tidak seperti di dunia ada rasa takut yang manusiawi. Tidak ada ketakutan, tidak ada sakit, tidak ada kesengsaraan. Semuanya ada di dunia, apalagi sekarang. Ekonomi yang susah hingga kemudian menjadikan sebagian orang atau banyak orang dalam kondisi kesengsaraan, belum lagi marad sakit. No, tidak ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada bahasan setelah ini tentang harus bersabar ketika diuji. Inilah muqaddimahnya. Dan tidak ada tua karena semuanya menjadi mudah. Ingat bahasan kita di pertemuan yang lalu, bagaimana bentuk canda Nabi Muhammad SAW kepada nenek-nenek itu. Ketika dia bertanya, apakah aku akan masuk surga? Enggak ada orang tua di surga, Nek. Kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sedang bercanda. Tapi kemudian beliau terangkan bahwasanya semua akan menjadi mudah lagi. Wala makarih, dan tidak ada hal-hal yang tidak disukai di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah taufik Allah. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang beriman dunia dan akhirat. Inilah doa yang terkandung, inilah makna yang terkandung dari doa yang disampaikan oleh Syekh dalam muqaddimahnya ini. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arsy, yang mulia, agar menolongmu di dunia dan akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan kata Syekh Al-Imam, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu mubarakan, diberkahi, memberkahimu. Aynama kunta, dimanapun kamu berada. Ini doa berikutnya dari Syekh untuk semua kita para penuntut ilmu, agar Allah menolong kita dunia akhirat. Di dunia dapat petunjuk, di akhirat masuk surga. Agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dimanapun kita berada. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Idza ja'alaka Allahu mubarakan aynama kunta, fahadha huwa ghayatul matalib. Yaj'alu Allahu al-barakata fi 'umrik, wa yaj'alu al-barakata fi rizqik, wa yaj'alu al-barakata fi 'ilmik, wa yaj'alu al-barakata fi 'amalik, wa yaj'alu al-barakata fi dhurriyyatik. Aynama kunta tusahibuka al-barakah, aynama tawajjahta. Wa hadha khairun 'azimun wa fadlun min Allah Subhanahu wa ta'ala." Kata Syekh Al-Fauzan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu orang yang diberkahi. Kita sering menyampaikan makna berkah, ya. Berkah dalam bahasa Indonesia dari kata bahasa Arab al-barakah. Kata Syekh Al-Utsaimin, al-barakah diambil dari kata bahasa Arab al-birkah yang bermakna kolam. Dan kita tahu sifat kolam itu airnya banyak dan berkesinambungan. Makanya para ulama mendefinisikan barakah dengan al-khairul katsir wa dawamuh, kebaikan yang banyak dan kontinu. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun kamu berada, fahadha huwa ghayatul matalib, maka inilah cita-cita kita yang tertinggi. Tujuan yang tertinggi. Apa? Menjadi orang yang diberkahi. Ghayatul matalib, fahadha huwa ghayatul matalib. Maka ini adalah ghayatul matalib. Tujuan tertinggi. Tujuan atau cita-cita yang tertinggi.
Apa itu? Diberkahi dimanapun kita berada. Menjadi orang yang diberkahi. Beliau lanjutkan keterangannya. Yaj'alullahul barakata fi umrik. Allah menjadikan keberkahan pada umurmu. Wa yaj'alul barakata fi rizqik. Allah Subhanahu wa taala jadikan atau berikan keberkahan kepada rizkimu. Wa yaj'alul barakata fi ilmik, dan Allah menjadikan berkah pada ilmumu. Wa yaj'alul barakata fi amalik, dan Allah menjadikan berkah pada amalmu. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatik, dan Allah menjadikan keberkahan pada anak keturunanmu. Ainama kunta tusahibukal barakah, dimanapun kamu berada, engkau selalu ditemani dengan keberkahan. Umur yang berkah, wah ini luar biasa. Umur panjang, tapi kemudian penuh dengan ketaatan, itu berkah namanya. Allah jadikan umurmu keberkahan pada umurmu. Panjang umurnya, taat orangnya. Kalau misalnya tidak panjang umurnya, ya umurnya yang ada untuk ketaatan. Itulah yang dimaksudkan dengan keberkahan pada umur. Dia manfaatkan umur yang dia miliki dalam ketaatan kepada Allah. Kita tahu sabda Nabi Muhammad SAW, lan tazula qadama 'abdin hatta yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat, maksudnya ditentukan surga nerakanya setelah itu, sampai dia ditanya 4 perkara. An umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila bih, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. Kama qala sallallahu. Pertanyaan pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Pertanyaan kedua tentang masa mudanya. Lah, padahal kan masa muda bagian dari umur. Tapi ada pertanyaan spesifik terpisah untuk masa muda. Muda itu ya sejak umur 18 sampai 40 disebutkan oleh para ulama, itu muda. Kalau ngikuti peraturan WHO ya sampai umur 60 juga muda. Disebutkan tentang hal ini, tentang umur muda ini oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan beliau merujuk kepada banyak perkataan para ulama, di antaranya ya umur muda itu 18 sampai 40, muda. Saya udah 41, udah tua berarti. Nah, ini masih muda nih. Kuliah aja belum. Tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Masa muda kan bagian dari umur. Begitu pentingnya berarti masa muda ini, sampai pertanyaan terpisah. Kan tentang umurnya sudah termasuk gitu. Tapi tidak. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Spesifik masa muda. Kalau Anda habiskan umur Anda, khususnya masa muda Anda dalam ketaatan kepada Allah, itulah berkah. Umur Anda berkah. Kebaikan pada umur Anda yakni banyak dan berkesinambungan sampai mati berkah. Ini doa Syekh. Ini doa Syekh untuk semua kita para pembaca. Makanya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ini muqaddimah yang agung. Diawali dengan doa untuk semua kita para pembacanya. Agar Allah tolong kita dunia akhirat. Agar Allah jadikan kita hamba yang diberkahi. Allahu al-mutabarik. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberikan berkah kepada apapun yang Allah inginkan. Ya, waktu tertentu, tempat tertentu, amal tertentu, orang tertentu. Allah yang berhak memberikan berkah. Kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keberkahan pada umurmu. Jadi orang saleh. Wa yaj'alul barakata fi rizqika,
dan Allah menjadikan keberkahan pada rizkimu, hartamu, berkah. Banyak dan berkesinambungan. Kenapa? Karena dia belanjakan dengan cara yang tepat. Dia belanjakan hartanya dengan cara yang tepat. Entah itu yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Entah itu nafkah keluarganya atau zakat atau kemudian sedekah. Tepat dia menggunakan hartanya. Kaya dia tapi bersyukur. Kaya dia tapi cara spend money-nya luar biasa tepat. Karena ujian untuk orang yang memiliki harta begitu banyak luar biasa kuat untuk keburukannya. Kenapa? Dia bisa beli semua. Dia bisa beli semua, dia bisa coba semua karena duitnya ada. Yang haram-haram kecil. Kenapa? Duitnya ada. Karena kalau duitnya nggak ada, gimana mau beli narkoba? Nggak ada duit. Parahnya itu sudah nggak ada duit untuk beli narkoba, minjem. Ini parah banget. Anda nggak punya fulus untuk kemaksiatan. Harusnya itu menahan Anda dari maksiat. Menahan Anda dari menghancurkan diri Anda dengan misalnya contoh tadi obat-obatan terlarang. Minjem. Aduh, bodohnya minta ampun. Orang kaya, duitnya ada. Berapa harganya? Wah, segram segini. Kecil. Saya beli 3 kilo. 3 kilo beli narkoba, bayangin. Duitnya ada. Segram berapa sih, Bit? Nggak tahu. Nggak tahu. Kan standarnya graman kan, pakai gram kan? Gram. Orang punya sekian gram aja masuk penjara, bisa setahun masuk penjara atau rehab. Sekian gram doang. Ini orang kaya. Berapa 1 gramnya? Sekian ratus ribu misalnya. Nggak bakal jutaan sih kayaknya, ratusan ribu. 1,5 kilo deh. Ya duitnya ada gimana? Duitnya ada. Minuman keras ini, minuman keras itu. Bos, gimana nih bos? Mau nyoba nggak bos? Woi, minuman apa nih? Ini namanya vodka bos. Apaan vodka? Air mineral putih begitu. Ini minuman keras bos. Woi, pakai es batu. Minuman keras. Berapa? Sekian ratus ribu. Pesenlah saya. Satu truk duitnya ada. Bayangin. Orang miskin, sudah miskin, duit nggak ada, kemudian maksiat pakai duit minjem. Ini. Harusnya itu membuat Anda tidak melakukan. Kenapa? Anda nggak bisa beli. Ya sudahlah, karena kita miskin, kita nggak bisa beli yang mahal, kita bisanya beli lem. Ngelem aja. Ya Allah. Harusnya rezeki yang tidak lapang untuk kita membuat kita menahan atau lebih tertahan dari kemaksiatan yang harus kita bayar. Ya, neraka mahal sekarang, harus bayar. Gratis kita nggak mau, Anda membelinya. Nauzubillah. Gratisnya kita nggak mau. Tapi orang itu beli. Yang haram ini, yang haram itu. Obat ini, obat itu, minuman ini, minuman itu, perempuan ini, perempuan itu. Bayar semua. Nama duitnya ada. Berkah? Nggak berkah dong. Nggak berkah. Banyak iya, tapi nggak baik. Makanya definisinya baik dan banyak. Baik dan berkesinambungan. Tapi itu orang kaya itu maksiat aja. Hartanya ada terus, istidraj itu namanya. Allah tipu dia dengan nikmat rizki. Nggak pernah salat, nggak pernah melakukan kewajiban A, B, C, dan D. Isinya maksiat, rizkinya lancar. Istidraj, Anda makin lupa atau dia makin lupa kepada Allah. Hingga kemudian maksiat terus. Kenapa? Maksiat saya tidak berimbas pada harta saya. Apaan tuh para da'i, mubalik, kaum muslimin, menakut-nakuti. Nggak ada tuh. Lancar aja kehidupan saya. Bisnis saya lancar. Istri saya cantik. Anak saya lucu-lucu. Pendidikan bagus-bagus. Nggak pernah tuh saya lakukan kewajiban. Istidraj. Anda ditipu. Anda sedang ditipu. Dengan nikmat-nikmat tersebut. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang tertipu.
Bahwasanya selama ini harta kita banyak dan kemudian yakni ketika bermaksiat nggak apa-apa. Jangan, Anda tertipu. Iya ya, kok nggak ada efeknya ya di harta saya ya? Tetap lancar nih rizki saya nih. Padahal saya maksiat ini maksiat itu, kewajiban ini kewajiban itu saya tinggalkan lancar kok. Istidraj. Wallahu a'lam bishawab. Dan menjadikan berkah pada rizkimu banyak dan berkesinambungan dalam kebaikan tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi rizki siapapun di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sering saya mendoakan para donatur ini. Luar biasa. Dan mudahan mereka betul-betul sudah merasakannya. Merasakan keberkahan itu. Bahwasanya ketika berinfak, harta nggak berkurang, malah nambah. Kebaikan yang banyak dan berkesinambungan karena Anda belanjanya tepat. Barakallahu fiikum. Wa yaj'alul barakata fi ilmik, dan Allah menjadikan keberkahan pada ilmumu. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Dia berilmu untuk supaya amalnya benar. Dia beramal bukan karena banyaknya orang yang melakukan, katanya dan katanya, ini perbuatan nenek moyang, enggak. Dia ilmui dulu, baru kemudian dia amalkan. Bermanfaat untuknya, ilmunya untuk dirinya sendiri, dan bermanfaat untuk orang lain, minimal yang terdekat. Bermanfaat untuk istrinya, anaknya, orang tuanya, paman bibinya, teman dekatnya, baru kemudian kepada orang yang banyak. Apa? Ilmu, berkah. Dan ini salah satu di antara yang kemudian menjadikan pahala itu tetap bergulir padahal kitanya udah mati. Sudah meninggal. Mati kayak kucingnya. Sudah meninggal. Idza matal insan, dalam ayat lain, idza mata ibnu Adam, jika manusia meninggal, jika anak Adam meninggal, terputuslah darinya semua amalnya kecuali 3. Salah satu di antaranya, dan ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Ilmu. Makanya terlepas dari sebagian orang, khususnya para ustadz yang mungkin mereka memilih untuk tidak memvideokan ceramahnya, untuk tidak menyebarkan ceramahnya, no problem. Itu keyakinan dan prinsip Anda. Hormat, no problem. Untuk ulun dan mungkin sebagian ustadz yang lain yang memvideokan, yang melivekan, yang bikin channel khusus untuk kemudian di sana diposting video-videonya, ini hanya bentuk kita berusaha meninggalkan jejak yang baik. Kenapa? Mungkin nanti mati, tapi ada jejak. Apalagi sebagian para ustadz sudahlah videonya banyak, manfaatnya banyak untuk kaum muslimin, plus punya karangan pula, subhanallah. Sempat mereka nulis dan ngarang ya luar biasa sebagian para ustadz atau banyak ustadz. Jejaknya dalam tulisan ada, artikel di media ada, video kemudian di YouTube ada misalnya. Kita nggak tahu sampai kapan YouTube ini, nggak tahu kita. Perkembangannya nggak tahu kita. Subhanallah. Ini hanya bentuk, ini kita ingin meninggalkan jejak yang baik. Sudahlah, saya nggak punya tulisan. Baik itu artikel di medsos, apalagi dalam kemudian hard copy cetakan begini, enggak. Video. Karena ingin kemudian ilmu yang kita sampaikan dimanfaatkan orang. Berkah kemudian ilmu kita bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Itulah kenapa semuanya kita harus menuntut ilmu. Selain ia adalah juga tentunya kewajiban. Agar kemudian ilmu itu ini berkah untuk diri sendiri. Faham tentang ilmu, bagus nanti kemudian ibadahnya, bagus kemudian nanti amalnya, kenapa? Didasari dengan ilmu, firman dan sabda. Wallahu a'lam bishawab. Wa yaj'alul barakata fi 'amalik, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan pada amalmu. Akhirnya amalnya non-stop. Bukan cuma 1-2 kali, berkelanjutan. Memang Ramadan selesai, tetap dia puasa 6. Puasa 6 selesai, ada puasa sunnah-sunnah yang lain. Berkah amalnya.
Doa Syekh untuk semua kita, para penuntut ilmu. Agar Allah memberkahimu dimanapun kamu berada. Umurmu berkah, hartamu berkah, ilmumu berkah, amalmu berkah, berkesinambungan. Amal yang berkah itu yang berkesinambungan. Betul, puasa di Ramadan selesai, puasa yang lain lanjut. Betul, sholat tarawih di Ramadan selesai, sholat malam lanjut. Baca Quran di Ramadan mungkin banyak, hari-hari biasa tetap baca, berkah amalnya. Doa Syekh untuk semua kita para penuntut ilmu. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatik, dan menjadikan keberkahan pada dzurriyyahmu, anak keturunanmu. Alhamdulillah menjadi anak-anak yang saleh. Dan ketika menjadi anak-anak yang saleh, maka mereka lah yang akan mendoakan kita. Ini hadis yang tadi juga. Terputus dari kita amal kita ketika kita sudah meninggal. Di antara keterangan Imam Nawawi. Tidak akan terperbaharui. Nggak akan baru lagi pahala seorang ketika dia sudah meninggal. Karena sudah meninggal. Tidak untuk 3 amal ini melalui sabda Nabi Muhammad. Di antaranya doa anak yang saleh. Atau anak yang saleh yang mendoakan untuknya. Tuh. Kenapa? Karena berkah keturunannya. Di antara caranya, ya tentunya banyak. Bukan cuma mendidik mereka agama yang baik, asupan makanan penting banget itu. Yang masuk ke tubuh Anda, makanan, minuman. Yang Anda masukkan ke anak dan istri Anda, makanan, minuman halal. Ini untuk semua para kepala keluarga. Ini tugas kita, mencari yang halal dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita akan makan dan kita akan makankan kepada anak dan istri. Berpengaruh pada doa yang kita panjatkan. Asupannya bagus, didikannya bagus, jadilah mereka anak yang saleh dan saleh. Meninggal Anda, mereka doakan kebaikan. Mereka doakan ampunan untuk Anda karena semua kita pendosa. Berkah anak keturunannya. Doa dari Syekh untuk semua kita para penuntut ilmu agar menjadikan kita hamba Allah yang diberkahi. Wallahu a'lam bissawab. Wa hadza khairun aynama kunta tusahibukal barakah, dimanapun kamu berada berkah selalu menemanimu. Ya itu tadi, umurnya, rizkinya, ilmunya, amalnya, keluarganya berkah semua. Wa hadza khairun 'azimun wa fadlun min Allah azza wa jal, dan ini adalah kebaikan yang agung dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sepertinya sampai sini dulu. Mungkin judulnya enggak tepat ya. Itu mungkin judul untuk pekan depan kayaknya. Tanda-tanda kebahagiaan itu kayaknya pekan depan. Nanti bisa antum berubah sedikit ya. Karena ini masih muqaddimah. Jadi antum kasih judul aja muqaddimah bagian 2. Wallah alam bisa. Atau ya seperti inilah. Yani apa ya judulnya? Pertolongan dan keberkahan dari Allah. Pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan pertolongan di dunia akhirat dan kemudian yang diberikan keberkahan dimanapun kita berada. Karena kita para penuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi kembali karena bukunya masih on the way. Saya sudah pesan total ada 300, yakni terjemahan untuk kitab ini. Terjemahan untuk kitab ini. Syarah Al-Qawaidul Arba' dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan. Saya berikan keterangan lagi bahwasanya ketika nanti sudah datang, maka kita akan bagi khusus untuk yang di Banjarmasin dan Banjarbaru dan Martapura saja ya. Untuk yang di luar 3 kota tersebut ya mungkin Anda harus beli. Hanya kita bagikan di sini. 150 di Banjarmasin dan 150 untuk Banjarbaru dan Martapura. Dan mungkin akan bertambah, karena saya masih nyari dan sementara cuma dapat 300. Yani target tentunya target awal 500 ya, tapi baru dapat 300. 150 di Banjarmasin, 150 di Banjarbaru dan Martapura. Banjarmasin Akhdafid insyaallah yang akan bagikan. Nanti saya akan posting
Saya akan posting, saya akan tag David agar siapapun di antara Anda bisa menghubungi dia di DM-nya. Dan untuk di Martapura, sorry nih, saya belum izin, tapi saya katakan di sini, mudahan Mbak Mirza bisa bantu. Dan saya akan tag juga nanti toko buku Mirzanya. Yang di Banjarbaru dan Martapura bisa ambil ke beliau. Dan ini khususnya, prioritasnya para akhwat. Karena basicnya ini gantian atau lanjutan kajian akhwat. Tapi karena ini kajian umum, ikhwan dan akhwat silahkan mengambil. Tapi ingat, tunggu postingan saya karena kitabnya belum datang. Wallahu a'lam bishawab. Yang pengen beli sendiri, mungkin di luar Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura, seperti ini tampilannya. Silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini masuk ke pertanyaan. Pertanyaan dari Rifkon TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Enggak ada nomor teleponnya nih Rifkon. Tanyain orangnya nih ntar ya. Enggak ada nomor teleponnya nih. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallah. Mengenai salat di masjid, apakah telah boleh untuk kita salat di masjid berjamaah meski dengan shaf renggang setelah new normal berlaku Ustaz? Lebih baik di masjid apa di rumah saja Ustaz? Untuk Banjarmasin, dan sebenarnya ini untuk para penanya, apalagi Anda orang Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura, Anda kunjungi Instagramnya Rifkon TV, dan ada ceramah singkatnya Ustadz Al-Fadhil Ahmad Zainuddin tentang new normal. Beliau telah terangkan cukup detail di 10 menitan kayaknya videonya. 10 menitan video Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullah ta'ala tentang new normal. Berkaitan tentang ini. Dan khulasahnya saya ingin berikan bahwasanya kalau memang Anda ingin ke masjid, maka protokol itu harus Anda lakukan. Tapi untuk Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura, no, masih sangat berbahaya. Maka tetap di rumah saja. Toh, sebelum pandemik ini, setiap hari Anda sebelum pandemik ini, 5 waktu di masjid. Insya Allah ketika Anda di rumah pun, berjamaah dengan keluarga di rumah pun, pahala jamaah di masjid Anda tetap Allah catat. Barakallahu fikum. Tolong ditonton ya, karena Ustaz Ahmad terangkan berimbang tentang di masjid atau tetap di rumah. Dan untuk Banjarmasin, beliau tekankan tetap di rumah. Ada judulnya New Normal. Dan kalau bisa juga Rifkon kasihkan linknya aja kepada penanya ini, agar dia tonton video itu. 10 menitan kalau nggak salah videonya. Judulnya New Normal. Oke. Oh, ada nomornya nih. Siap. Kemudian Bismillah Ustaz. Hari ini para penanya dapat mushaf ya Fit? Mana Fit? Penanya hari ini bisa 3, bisa 5 orang. Enggak apa-apa itu dulu. Nanti ditempel lagi. Alhamdulillah mushafnya sudah datang. Kemarin biru dan hijau ya, sekarang warna merah marun kayaknya. Insya Allah penanya hari ini dapat mushaf terjemah, mushaf terjemah plus ada hukum tajwidnya, bagus banget ya. Semoga Anda beruntung. Kalau tidak, pindahlah ke beruntung ya. Insya Allah ya penanya hari ini dapat mushaf. Dan yang belum kita ngutang berapa hari Bit? Ada beberapa hari ya, beberapa hari kita ngutang ya. Ada 3 sampai 5 penanya per hari yang kita ngutang, semuanya akan kita hubungi kembali dapat mushaf terjemah. Barakallahu fikum. Mudahan bermanfaat ya. Kalau Anda sudah punya, enggak apa-apa Anda dapat, kasihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Jangan kemudian Anda terima, Anda laminating, gantung. Jangan, kasihkan orang. Bismillah Ustaz. Bagaimana cara menghindari riya di saat menuntut ilmu agama? Karena seringkali anak udah mengikhlaskan niat karena Allah, di pertengahan jalan muncul rasa riya. Inilah memang tugasnya, kerjaannya iblis. Maka harus dilawan. Tetap nuntut ilmu. Tetap nuntut ilmu. Lambat laun nanti akan hilang. Karena iblis dan semua tentaranya sudah tidak bisa halangi antum lagi dari masjid.
Tidak bisa halangi antum dari masjid, dari salat 5 waktu, dari ketaatan ini dan itu. Dia nggak bisa halangi lagi, tapi hati antum bisa dia rusak. Agar kemudian amalan itu hancur pahalanya. Ini sudah tugas dia. Jadi harus dilawan. Dan kalau misalnya satu amalan itu bisa disembunyikan, maka sembunyikanlah. Itu hukum asal. Tapi kalau berkaitan dengan syariat Islam, ya basicnya pasti diperlihatkan. Disitulah kemudian, yakni iman kita dan hati kita diuji. Maka mohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda menjadi orang yang mukhlas. Mukhlis itu orangnya, mukhlas itu orang yang diberikan anugerah keikhlasan. Jadi Allah yang kasih. Hanya Anda mudah mengamalkan amalan dengan ikhlas. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, yakni agar menjadi hambanya yang diberikan anugerah keikhlasan hingga ikhlas dalam beramal, hingga enggak rusak. Jangankan kroconya, pionnya ya, iblisnya enggak bisa ganggu Anda kalau Anda mukhlas. Wallahu a'lam bishawab. Mukhlas, orang yang dianugerahkan keikhlasan. Kemudian pertanyaan ketiga, wah rada panjang ini. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Kediri. Wah, antum harus paketin nih. Jawa Timur. Kediri? Ya Jawa Timur ya. Kadang-kadang Kediri, kadang-kadang duduk. Itu berdiri ya. Ana punya tanah di tepi jalan besar. Waduh nih, jangan-jangan perkara muamalah nih. Lalu di belakang tanah ana ada 5 rumah yang tidak punya akses jalan. Siap? Lalu ana kasih jalan dengan lebar 1,5 meter, panjang 50 meter. Siap. Setelah berjalan 2 tahun, salah satu dari 5 rumah itu ada yang beli mobil. Akhirnya mau beli tanah ana untuk melebarkan jalannya. Bolehkah ana jual untuk mereka Ustadz? Dan masih bolehkah ana suatu saat melewati jalan tersebut? Syukran. Ya boleh. Kan hukum asalnya tanah Anda. Pertama Anda ikhlaskan. Karena mereka ingin lebih, nah berikutnya Anda jual. Amal ikhlas Anda, alhamdulillah, insya Allah sudah tercatat. Sekarang hukumnya jual beli, Anda dapat manfaat di dunia. No problem. Kan hukum asalnya tanah Anda. Kalau Anda merasa kurang nyaman, kenapa Anda bertanya pasti karena merasa kurang nyaman? Maka ketika Anda menjual pun, ini kan nanti jadi jalan umum ya. Saya kan berarti boleh lewat. Oh silakan Pak. Udah enak jadinya. Obrolkan baik-baik aja. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin harus berpegang teguh dengan persyaratan yang mereka buat sama-sama ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan masih dari Rifkan TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menasihati suami agar peka terhadap mendidik istri dan anaknya agar bisa bersama mendapatkan surga Firdaus? Menasihati suami ya. Hukum asal berdakwah sama berarti. Apa yang ingin Anda nasihatkan? Yang ingin Anda nasihatkan berarti suami itu mendidik anak dan istrinya. Berarti Anda harus mengilmui dulu tentang itu. Ilmui tentang kewajiban seorang laki-laki adalah mendidik anak dan istrinya. Ilmui firman Allahnya, sabda Nabi Muhammadnya. Lalu cari yakni skala prioritas. Apakah ini yang harus saya sampaikan lebih dulu atau yang lain? Karena mungkin di saat yang sama suami Anda juga, mudahan enggak ya, suami Anda juga misalnya melakukan, misalnya sholatnya bolong-bolong. Nah itu yang lebih utama untuk Anda bahas dulu. Ya, kewajiban dia kepada Allah dulu, kemudian Anda harus bahas sholatnya. Alhamdulillah berjalan waktu, sholatnya baik. Nah ini baru rencana awal tadi Anda kembalikan. Agar suami sadar bahwasanya kewajiban dia mendidik anak dan istrinya. Cari timing yang tepat dalam menyampaikan. Hiasi yang Anda sampaikan dengan kelembutan. Yang terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mudah bagi Allah untuk merubahnya sekejap. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 4 ya. Terakhir yang dari SMS ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama masa pandemi ini, ana hanya streaming kajian saja Ustadz. Apakah ganjaran pahalanya sama dengan yang menghadiri kajian seperti di masa sebelum pandemi? Barakallahu fiikum. Kita harapkan sama. Kita harapkan pahalanya sama. Tapi kalau secara zahir hadis, dan ingat ya, zahir hadis ini berlaku ketika tentunya tidak seperti masa darurat sekarang. Zahir hadis Nabi Muhammad SAW, keutamaan yang 4 itu berlaku untuk para penuntut ilmu atau kajian-kajian yang di masjid. Ya. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Atau kama qala sallallahu. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid. Karena kalau kemudian semua tempat sama, ngapain Nabi Muhammad sebutin masjid ini? Ya nggak ada gunanya dong kalau semua tempat sama. Auditorium, gedung serbaguna, enggak, masjid. Mereka mengingat Allah, mereka menyebut membaca kitab Allah, bertadarusan. Di antara bentuk tadarus, seorang membaca, yang lain mendengarkan, persis seperti praktek kajian. Kecuali akan turun kepada mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi kasih sayang Allah. Malaikat Allah memuliakan mereka, meliputi mereka karena menghormati. Dan Allah akan sebutkan mereka di majlis Allah, majlis para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berlaku secara zahir hadis kecuali di masjid. Dan tentunya babnya, ya tentunya di masa normal. Sekarang tidak normal, walaupun namanya new normal. Sekarang sedang tidak normal. Makanya kita harus di rumah dulu. Semoga pahala itu berlaku. Kenapa? Karena sekarang sedang darurat. Bukan kemudian saya pengajian di rumah, Anda streaming di rumah, padahal aman misalnya. Enggak, ini karena sedang ada masalah saja. Kita harapkan mendapatkan pahala yang sama. Dan jika tidak pun, faedah kan tetap Anda dapatkan. Kata Nabi Muhammad, Allah memiliki malaikat begitu banyak yang bertebaran di muka bumi. Mereka berebut mencatat orang yang sedang mengamalkan amal saleh. Sampai mereka mengatakan sesama mereka, halumu ila hajatikum. Yuk mari sini untuk tujuan kalian ketika bertebaran di dunia. Apa? Nyatat orang-orang yang sedang beramal saleh. Ya, lagi dengerin pengajian. Semoga manfaat tetap kita dapatkan, nama kita tetap tercatat, dan pahala tetap kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 5 penanya hari ini alhamdulillah mendapatkan mushaf terjemah plus tajwid yang nanti akan dihubungi oleh Akh David yang di Banjarmasin dan sekitarnya, mungkin diambil ke dia. Dan yang di luar, contohnya yang tadi dari Kediri, ya ini kita akan paketkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.